Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran pada mata pelajaran Fisika Pembangunan pada materi termodinamika. Selamat menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Nadia Permatahati dengan NIM tersebut sesi 1 dari Pendidikan Teknik Bangunan 2020. Selanjutnya, ini merupakan media pembelajaran yang berupa link Zoom dan link daftar hadir atau absensi karena masih dalam pandemi sehingga kita hanya bisa belajar online saja ya. Sebelumnya sudah ada yang mempelajari materi ini, materi termodinamika belum ya? Sepertinya belum ada yang mempelajari ya, maka sekarang kita akan membahasnya. Nah, jadi ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan spontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Sampai di sini dulu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu, maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Nah, jadi pelajaran ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja sistem pembatas dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator mobil, pembangkit listrik, dan industri adalah peristiwa termodinamika yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, udah jelas ya yang Ibu jelaskan barusan, Torik. Sudah, Bu. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Ya. Tadi kan Ibu menyebutkan kata refrigerator. Itu apa ya Bu? Soalnya saya baru dengar. Oh, Makasih. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Refrigerator merupakan mesin pendingin suatu rangkaian mesin yang mampu bekerja untuk menghasilkan suhu atau temperatur dingin. Sesuai dengan kegunaannya, mesin pendingin terdiri dari beberapa jenis antara lainnya. Yang pertama refrigerator untuk keperluan industri, kedua lemari es atau kulkas, yang ketiga ada freezer, pembeku atau pendingin makanan dan minuman, keempat penyejuk ruangan atau AC, yang kelima ada dispenser untuk menghasilkan air panas dan air dingin, yang keenam ada kipas angin untuk penyejuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip termodinamika. Pada gambar 1, penerapan prinsip termodinamika yang meliputi mekanika, panas, dan kalkulus diferensial. Mekanika, panas, dan kalkulus diferensial masuk pada termodinamika. Lalu keluar metalurgi, kimia, mesin, reaktor nuklir, geologi atau geofisika, biologi, kelautan, dan meteorologi. Selanjutnya pada gambar 2 menggambarkan penyelesaian sebuah masalah secara termodinamika dengan beberapa tahap. Nah, di sini ada rantai fungsi hubungan termodinamika. Pertama problem, ke formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika, lalu ke evaluasi sifat atau fungsi termodinamika, selanjutnya ke penyelesaian problem termodinamika, lalu menghasilkan jawaban. Gambar-gambar tersebut yang sudah Ibu tampilkan, apa ada yang ingin bertanya? Maaf, Bu, untuk gambar 2 saya belum paham, Bu.
Baik, pada gambar 2 akan Ibu jelaskan ya. Ya, Pertama ada formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal tersebut disebut dengan mengubah bahasa dalam problem ke dalam bahasa termodinamika lalu merumuskan dengan memakai berbagai besaran termodinamika. Yang kedua, evaluasi sifat dan fungsi termodinamika artinya mengerjakan analisis pada formulasi yang sudah disusun di langkah pertama. Tahap 1 ini memerlukan pemahaman pengetahuan termodinamika yang memadai supaya tidak terjadi adanya kesalahan persepsi pada arah atau tujuan masalah. Yang ketiga, ada penyelesaian problem termodinamika. Dalam tahap ini memerlukan dukungan pengetahuan matematika dan atau kalkulus diferensial integral sehingga bisa mendapatkan jawaban yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga langkah untuk menyelesaikan termodinamika di atas harus berpijak dengan dalil. Sehingga dapat disimpulkan prinsip termodinamika adalah suatu hal yang paling berlangsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika ini dirasakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah wujud mekanisme yang dapat membantu manusia pada aktivitasnya. Penerapan termodinamika yang sangat luas dimungkinkan sebab ada perkembangan ilmu termodinamika sejak abad 17. Pengembangan ilmu termodinamika ini diawali dengan adanya pendekatan makroskopik, yaitu perilaku umum zat partikel zat yang menjadi sarana pembawa energi. Sampai di sini udah mengerti ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi sistem pada termodinamika. Sistem termodinamika merupakan suatu bagian dari jagat raya yang juga turut diperhitungkan. Suatu batasan yang nyata maupun imajinasi memisahkan suatu sistem dengan jagat raya yang disebut sebagai lingkungan. Pengelompokan dari sistem termodinamika dilihat dari sifat batas lingkungan dan perpindahan materi kalor serta entropi antara sistem dan lingkungan. Sementara berdasarkan jenis pertukaran yang berlangsung antara sistem dan lingkungan, sistem termodinamika terbagi menjadi 3 di antara lainnya. Sistem terrealisasi tidak terjadi adanya pertukaran panas, benda maupun kerja dengan lingkungan. Contoh sistem terrealisasi adalah wadah terrealisasi atau tabung gas terrealisasi. Selanjutnya, sistem tertutup. Terjadi ada pertukaran energi panas serta kerja, namun tidak ada pertukaran benda dengan lingkungan. Contoh sistem tertutup, rumah hijau, sebab di sana terjadi pertukaran panas, namun tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Selanjutnya, untuk pertimbangkan apakah sebuah sistem terjadi pertukaran panas, kerja maupun keduanya, maka kedua sifat pembatasnya yaitu pembatas adiabatik tidak dapat terjadi pertukaran panas, lalu yang kedua pembatas rigid tidak dapat terjadi pertukaran kerja. Lalu yang ketiga, sistem terbuka, berlangsung pertukaran energi panas serta kerja dan benda yang berada di lingkungannya. Suatu pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut sebagai permeabel. Sampai di sini dulu, apakah ada yang ingin ditanya lagi? Ibu, saya izin bertanya, contoh sistem terbuka apa ya, Bu? Contoh sistem terbuka. Oke, baiklah, akan Ibu jelaskan ya. Baik, jadi contoh sistem terbuka adalah samudra. Mengapa samudra? Pada nyatanya, suatu sistem tidak bisa terrealisasi dengan sepenuhnya dari lingkungan, sebab pasti ada terjadi sedikit pencampuran walaupun hanya menerima sedikit penarikan gravitasi. Pada analisis sistem terrealisasi, energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan energi yang keluar dari dalam sistem.
Sudah jelas ya yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita akan membahas keadaan termodinamika. Pada saat sistem dalam kondisi seimbang, pada kondisi yang ditentukan, hal tersebut disebut sebagai kondisi pasti atau keadaan sistem. Dalam keadaan termodinamika tertentu banyak terdapat sistem yang dispesifikasikan. Fungsi keadaan dari sistem merupakan properti yang tak tergantung pada jalur di mana sistem tersebut membentuk keadaan tersebut. Bagian berikutnya pada seksi ini hanya akan mempertimbangkan properti yang menjadi fungsi keadaan. Jumlah properti minimal yang harus dispesifikasikan dalam menerangkan kondisi dari suatu sistem tertentu ditentukan oleh adanya hukum Fast-Gibbs. Pada umumnya, seseorang yang berhadapan pada properti sistem yang lebih besar dari jumlah minimal itu. Selanjutnya, pengembangan hubungan di antara properti dari kondisi yang berlainan dimungkinkan. Persamaan keadaan merupakan contoh dari hubungan tersebut. Baiklah, materinya sampai di sini dulu ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada, Bu. Makasih. Ya. Terima kasih. Sekian dari simulasi yang saya lakukan. Namun masih banyak kurangnya dan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.